Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar terkait dengan interaksi keruangan desa dan kota. Semoga materi kali ini lebih seru dibandingkan materi yang kemarin. Kalau kalian minggu lalu yang kurang memuaskan, kalian sudah ulangan dan yang kurang memuaskan, kalian sudah remedi. Kemudian kalau kalian merasa kayak materinya kok susah ya buat diikuti, memang nggak apa-apa, wajar kalau kalian masih bingung karena itu kan materi pertama di kelas 12. Nah, materi yang kedua ini insya Allah lebih mudah kalian pelajari. Ini terkait dengan desa dan kota. Jadi ada interaksi antara desa dan kota. Kemarin kita sudah pelajari di konsep wilayah hinterland. Nah, kita kesini akan lebih detail di desa dan kotanya. Yang pertama, kita akan ke desa dulu, tapi sebelumnya kita ke kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Nanti tugasnya saya minta kalian untuk membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta atau bagan atau tabel, grafik, atau diagram. Indikator dari bab kedua ini yang pertama tentu saja struktur keruangan serta perkembangan desa dan kota, pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota, usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota, serta dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Nah, apa itu desa? Menurut Daljuni, desa itu kaitannya dengan jiwa agraris. Menurut Undang-Undang Nomor 26 ini adalah kegiatan utamanya itu bersifat agraris atau pertanian. Jadi desa itu adalah kumpulan unit permukiman kecil, ada yang disebut sebagai kampung, gampong, atau juga dusun. Nah, fungsi dan ciri khas desa. Desa itu dianggap sebagai fungsinya hinterland ya. Kemarin kalau kalian masih ingat, ada konsep hinterland. Jadi desa itu sebagai pemasok. Pemasok apa? Kebutuhan yang tidak ada di kota, atau sebagai lumbung bahan mentah dan sumber tenaga kerja produktif. Dari segi kegiatan kerja, desa itu bisa dibagi menjadi desa agraris, desa perdagangan, desa industri, desa nelayan, dan sebagainya. Ciri khasnya, desa itu memiliki perbandingan lahan dengan manusia itu yang cukup besar. Lebih banyak manusianya atau lebih banyak lahannya? Ini semuanya yang di sini kan tinggalnya di desa ya, tidak ada yang tinggal di kota. Kalau kalian merasa tinggal di kota, coba dicek, buka pintu, kemudian lihat ada sawah nggak di sekitaran kalian ya. Kalau masih ada sawah, berarti kalian itu masih tinggal di desa. Kegiatan utama di desa kalian itu pertanian, berarti kalian itu tinggalnya di desa. Kecuali kalau di desa kalian, oh udah nggak ada sawah bu, kegiatan utamanya industri, oh berarti kalian tinggal di kota. Nah, tentu saja karena di desa itu aktivitasnya mayoritas di pertanian, maka perbandingan lahan dengan manusianya itu lebih banyakkan lahan ya kan dibandingkan dengan manusianya. Manusianya cuma 10 kakak misalnya, lahannya di situ ada 100 hektar misalnya. Kemudian sektor pertanian itu menjadi lapangan kerja dominan. Jadi misalnya kalian lihat nih ada 5 rumah. 3 dari 5 itu bekerja di sektor pertanian atau bahkan semuanya itu bekerja di sektor pertanian. Kemudian adanya hubungan sangat akrab antar warga atau yang kita kenal sebagai paguyuban atau Gesellschaft. Dan tradisi itu masih dipegang teguh, masih ada kalau di Bali itu ada upacara wiwitan, kalau mau nanam, kemudian nanti ada upacara sebelum panen. Kemudian kalau di Jawa ya ada mungkin masih ada nyadran atau mungkin sedekah laut atau merti desa, bersih desa seperti itu. Nah, berdasarkan tipologi dan struktur keruangan desa, ini kita edit dulu ya. Kok berantakan?
Nah, kita ulangi lagi ya, tipologi dan struktur keruangan desa. Berdasarkan tipologinya, ada desa yang terbentuk akibat dari kekerabatan. Bisa secara genealogis atau turun-temurun, atau berdasarkan teritorial wilayah. Kemudian juga ada desa yang diklasifikasikan atau tipologinya itu berdasarkan hamparannya. Misalnya di depan rumah setiap warga desa itu berupa pantai atau wilayah pesisir, berarti itu desa pesisir. Atau di depan rumahnya itu dataran rendah, berarti desa di lembah. Atau desa yang ada di dataran tinggi atau perbukitan. Jadi hamparan tuh ya apa yang mayoritas ada di desa tersebut. Dia ada di pesisir ya berarti desa pesisir. Dia berada di ketinggian sekian ribu meter, berarti dia desa di dataran tinggi dan seterusnya. Kemudian berdasarkan klasifikasi pola permukimannya, ada desa yang bentuknya menyebar, melingkar, mengumpul, dan memanjang. Nanti ada gambarnya. Kemudian mata pencarian utamanya itu juga bisa dibagi menjadi desa pertanian, desa nelayan, desa industri, atau desa perdagangan. Ada desa yang di situ mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan karena terletak di pesisir, berarti disebutnya sebagai desa nelayan. Atau di situ ada sentra industri, home industri apa misalnya peyek. Nah, nanti disebutnya sebagai desa industri. Kemudian berdasarkan struktur keruangannya, desa itu dibagi menjadi 4. Ini menurut Daljuni, ada desa yang memanjang di pesisir, desa terpusat di pegunungan, desa yang linier, itu biasanya di dataran rendah maksudnya. Kemudian desa yang mengelilingi fasilitas tertentu, misalnya di situ ada mata air atau waduk. Gambarnya seperti ini. Ini desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Misalnya di situ ada waduk. Nah, desanya itu yang kotak-kotak ini atau permukiman warganya itu yang kotak ini, yang bundarnya ini merupakan waduk atau mata air itu juga bisa. Ya, jadi perkembangan desanya nanti bisa ke segala arah. Ke sini dan seterusnya. Ada rumah baru, rumah. Nah, ini desa yang mengalami fasilitas tertentu. Kemudian ada juga klasifikasi menurut Bintarto. Menurut Bintarto, tadi kan Daljuni ya, ini Bintarto. Struktur keruangan desa itu ada yang memanjang jalan, memanjang sungai, memanjang pantai, dan rel kereta atau terapit. Ada juga yang bentuknya radial atau melingkar, itu biasanya ada di daerah gunung api seperti di lereng Merapi. Kemudian ada juga yang polanya tersebar, itu biasanya di pegunungan kapur seperti di Gunung Kidul atau di padang pasir, itu juga bisa. Nah, sedangkan menurut Roger dan Burch itu ada The Sketcher Farmstead Community, Cluster Village, The Line Village. Nah, ini yang klasifikasi menurut Bintarto. Ini yang A, ini maksudnya adalah memanjang sungai ya. Udah habis. Yang rintik-rintik ini maksudnya ya. Yang rintik-rintik ini adalah sungainya maksudnya. Kemudian yang kotak-kotak ini desanya atau permukiman warganya atau rumah. Nah, ini yang memanjang sungai. Sedangkan kalau yang B ini yang di gunung api atau dia disebutnya sebagai pola memusat. Dia memusat di daerah yang agak datar, biasanya rumahnya dempel-dempel deket-deketan gitu. Mereka mencari dataran. Kemudian yang C ini pola yang tersebar, ini biasanya di daerah-daerah padang pasir atau di daerah kars, itu mereka menyebar mencari keterdapatan mata air, biasanya rumahnya jauh-jauhan. Kemudian yang D ini memanjang jalan, ini maksudnya tengah ini jalan. Biasanya paling banyak di Pulau Jawa itu atau rumah, kawasan ruko itu ada jalan, kemudian di kanan kirinya ada rumah-rumah atau permukiman. Ini desa yang memanjang pesisir. Jadi karena di sini ada pantai, kemudian ada yang bekerja sebagai nelayan, ada yang bekerja sebagai penjual makanan atau minuman.
kemudian di sini ada desa, ada yang rumahnya nelayan lagi. Nah, akhirnya mereka membentuk desa yang memanjang sepanjang garis pantai. Ada satu yang belum digambarkan di sini, itu adalah desa yang memanjang pesisir. Jadi ini pesisirnya misalnya. Sorry. Biru deh. Oke. Nah, ini misalnya lautnya ya, yang kuning ini pesisirnya. Ombaknya. Kemudian ada rel kereta apinya juga. Jadi desa yang memanjang sepanjang pesisir dan rel kereta api itu banyak di pesisir utara Jawa. Ya, jadi dia memanjang dan terhimpit seperti ini. Jadi yang merah ini rumahnya, yang hitam tadi itu rel kereta apinya. Nah, mereka membuat rumahnya sejajar dengan pantai dan juga rel kereta api. Kemudian gambar yang Roger dan Butch ini bisa kalian lihat di buku paket. Nanti fotonya boleh share di grup juga deh. Nah, kemudian untuk pertemuan kali ini Bully minta kalian secara mandiri untuk melengkapi tabel ini. Besok akan Bully jelaskan kalau kalian sudah mencoba melengkapi tabel yang ada di sini. Silakan kalian buat tabel seperti ini. Kolomnya yang luas ya, karena nanti misalnya desa swadaya lokasinya ada di tengah hutan dan di gua-gua. Desa Swakarya, desa Swasembada itu lokasinya di mana, adat istiadat misalnya ini masih sangat dipegang kuat, dan seterusnya. Itu ya, ini boleh beri kata kunci mulai. Maksudnya apa nanti silahkan kalian lengkapi sendiri. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Boleh akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.